t'allais oublier ton sweat, toi. Kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Swamp yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang ibu dan dua orang anaknya yang sedang membudidayakan belalang untuk diolah dan diperjualbelikan kembali. Namun tanpa disangka bahwa belalang yang mereka budidayakan adalah belalang pemakan darah. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita janda bernama Virginie Hebrar yang tinggal di pedesaan Perancis. Virginie sendiri bekerja sebagai peternak belalang untuk dijadikan makanan konsumsi penuh protein atau digiling menjadi tepung untuk makanan ternak. Ia membudidayakan belalang itu pada tempat seperti kubah yang ditutupi oleh plastik. Suatu hari, jumlah belalang Virginie tiba-tiba saja menurun. Itu disebabkan karena belalang itu tidak mau bertelur, sehingga membuat jumlahnya berkurang setiap harinya. Di sana ia tinggal bersama dua orang anaknya, bernama Gaston dan juga Laura. Ketika itu, Laura sedang menunggu adiknya yang mengikuti latihan sepak bola untuk turnamen yang akan diikuti oleh sekolah adiknya. Di sisi lain, Virginie dihampiri oleh Brian yang biasanya menjadi pelanggannya. Namun ketika itu, ia tidak jadi membeli karena produk belalang yang dimiliki Virginie pada waktu itu sedang mengalami penurunan dan Brian membutuhkan lebih pada saat itu. Karena itulah membuat Virginie harus meminjam uang kepada teman suaminya yang bernama Karim. Setelah menelpon Virginie, Karim kemudian menelpon seseorang untuk menawarkan produk belalang yang dimiliki oleh Virginie. Upayanya itu dilakukan Karim untuk membantu keuangan Virginie. Terlihat Laura sedang melihat sebuah video dari temannya yang sedang menghina produk belalang ibunya. Suatu hari, Virginie pergi bersama anaknya untuk mengantarkan produk belalang mereka ke kantor pos untuk mengirim pesanan yang dibeli oleh seseorang melalui online. Dan di sana Laura melihat temannya waktu itu yang menghina produk belalang milik ibunya. Kemudian Laura mencoba untuk menghampirinya. Namun pertengkaran pun terjadi ketika pria itu menghina ayah Laura yang telah meninggal dunia. Untungnya pada saat itu ibunya datang untuk memisahkan mereka dan membawa mereka pulang. Sesampainya di rumah, Laura tampak marah kepada ibunya karena kondisi yang mereka alami saat ini yang menjadi peternak belalang, sehingga membuat dirinya menjadi bahan hinaan teman-temannya. Kemudian Virginie mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang ingin membeli semua produk belalangnya, tetapi dengan harga yang sangat murah. Hal itu pun lalu disampaikan kepada Laura, yang dimana Virginie mengatakan bahwa jika belalang mereka berhasil terjual semua, maka mereka akan pindah dari sana. Hal itu pun membuat Laura sedikit senang, dan memberitahukan kepada temannya yang waktu itu menghinanya, bahwa dirinya akan pindah 1 bulan lagi. Singkat cerita, datanglah orang yang akan membeli semua produk belalang milik Virginie. Tetapi di sana, orang itu mengatakan bahwa dirinya akan membayar dengan harga 200 saja, dan sisanya akan dibayar oleh teman Virginie, yaitu Karim, sang pembuat anggur. Karena mendengar hal tersebut, membuat Virginie menjadi marah dan menghancurkan produk belalang miliknya, termasuk belalang yang sedang dibudidayakannya di dalam kubah itu. Di sana, Virginie terjatuh sehingga mengakibatkan luka yang sangat parah di tangannya, yang mengakibatkan darahnya berceceran di tempat itu. Ketika terbangun, Virginie melihat belalang itu memakan darahnya yang berceceran di sana. Ketika sedang mencuci piring bersama anaknya, terlihat seorang bapak tua sedang mencari anjingnya yang selalu pergi ke halaman rumah Virginie. Virginie menghampiri rumah Karim untuk menanyakan perihal orang yang membeli produk belalangnya pada waktu itu. Di sana, Karim mengatakan bahwa dirinya hanya ingin membantu masalah keuangannya saja.
oublié les terrains. Faut que j'y aille, moi. Ketika akan pulang ke rumahnya, Virginie mendengar suara belalang itu sangat nyaring pada malam itu, sehingga ia mencoba untuk melihatnya. Di sana dirinya melihat bahwa belalang itu sudah menghasilkan telur yang sangat banyak. Pada pagi hari, Virginie masuk untuk melihat belalangnya. Di sana terlihat belalang-belalang itu mulai agresif, dan dirinya mencoba untuk memasukkan tangannya yang terluka ke dalam ruangan belalang itu. Di sana ia merasakan kesakitan karena belalang itu mencoba untuk menghisap darahnya melalui luka yang ada di tangannya. Dan di sana Virginie mengetahui bahwa belalang itu tumbuh besar dan mau bertelur karena mereka mengkonsumsi darah. Keesokan harinya, Virginie melihat kembali belalang yang ada di kubah itu, menggunakan pakaian khusus untuk menghindari belalang itu agar tidak menyerangnya. Di sana terlihat belalang itu tumbuh dengan sangat pesat, sampai-sampai Virginie harus menambah lagi tempat untuk belalang itu. Ketika sedang membangunnya bersama Karim, Gaston datang dan mencoba untuk melihat belalang mereka. Di sana Gaston meminta beberapa belalang untuk diletakkan di dalam vivarium yang ada di rumahnya. Assis. Ça marche dans mon vivarium, si tu veux. Keesokan hari, Virginie mempersiapkan tempat untuk bertelurnya belalang-belalang itu dan memberinya makan dengan cara membiarkan belalang itu menggigit tangannya, sehingga membuat dirinya menjadi lemah saat di kamar mandi. Di malam hari, Virginie datang ke tempat kediaman Karim untuk memberitahukan dirinya bahwa ia akan kembali menemui orang yang akan membeli produk belalangnya pada waktu itu. Keesokan harinya, terlihat Virginie telah memanen belalang yang sangat banyak yang akan dijualnya kepada orang yang datang saat itu. Setelah sampai, Virginie mengatakan bahwa belalang yang ia miliki sudah bertambah besar. Kemudian bapak itu membelinya dan menyuruh Virginie untuk membungkusnya dengan tempat yang lebih besar lagi selanjutnya. Setelah mendapatkan uang, Virginie menggunakan uang itu sebagian untuk memesan 30 liter darah sebagai makanan belalang itu. Darah itu kemudian dicampurkan dengan tepung sebelum diberikan ke belalang-belalang tersebut. Terlihat Virginie sudah memiliki 3 tempat untuk belalang itu, sehingga mengakibatkan keributan di halaman rumahnya. Di sana Virginie menyuruh Laura untuk memanggang beberapa belalang, sedangkan dirinya akan pergi ke kantor pos untuk mengantarkan pesanan. Laura dihampiri oleh temannya dan menanyakan apakah dirinya tidak terganggu dengan suara belalang-belalang itu. Kemudian Laura yang memang sudah muak dengan belalang tersebut langsung mengambil pisau dan merobek salah satu tempat belalang itu hingga mengakibatkan keluarnya semua belalang, lalu menyerang seekor kambing kesayangan Gaston. Ketika Virginie pulang dari kantor pos, Gaston menghampirinya dan mengatakan bahwa belalang itu menyerang truk dan kambing mereka hilang pada saat itu. Virginie pun melihat bekas robekan pada tempat belalang itu. Kemudian ia mencoba untuk mencari kambing itu dengan sebuah mobil. Dan Virginie akhirnya menemukan kambing itu tetapi dalam keadaan yang telah mati, dibangsa oleh belalang-belalang tersebut. Sesampainya di rumah, Virginie tidak memberitahukan hal itu kepada Gaston, sehingga membuat Gaston menjadi marah. Tetapi di sana ibunya mengajaknya untuk mencari kambing itu bersama-sama. Ia lalu mencoba untuk menanyakan kepada Laura apakah dirinya yang merobek tempat belalang tersebut. Namun di sana Laura mengatakan bahwa dirinya muak dengan semua tempat belalang itu. Di sana Virginie memarahi Laura dan mencoba untuk menguncinya di dalam kamar. Pergilah Gaston dan ibunya untuk mencari kambing itu. Di sana, ibunya tampak sedih karena telah membohongi Gaston tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kambing tersebut.
Keesokan harinya, Virginie mencoba untuk menghilangkan masalah yang telah terjadi semalam dengan cara mengajak mereka berlibur ke pantai. Di sana, Gaston sangat senang ketika ibunya mengizinkan dirinya untuk ikut camp sepak bola di sekolahnya. T'es sérieuse? Non, non, attends, ça t'atticarde ou ça t'atticarde pas? Non, non, non. Oh purée. Oh là 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 là, faut que je me baigne. J'arrive. Ketika pulang berlibur, terdapat Karim yang sedang menunggu mereka dengan membawa sebuah skuter. Ketika turun, Karim mengatakan kepada Laura bahwa skuter itu milik ibunya yang baru saja dibelinya sebagai hadiah. Hal itu pun membuat Laura senang dan melupakan semua masalah yang terjadi. Tu veux là? Virginie kemudian mencoba untuk memesan darah lagi untuk makanan belalangnya. Tetapi di sana, ia tidak bisa lagi memesan darah itu karena memerlukan surat izin untuk membelinya. Karena hal tersebut, Virginie menggunakan darahnya sendiri yang ia keluarkan dari selang infus untuk makanan belalang tersebut. Besok malamnya, Virginie yang sedang berada duduk di luar rumah melihat seekor anjing milik tetangganya dan ia mencoba untuk mencurinya, lalu memasukkannya ke dalam tempat belalang tersebut. Di pagi hari, ketika Virginie sedang membersihkan darah anjing semalam, orang yang membeli belalangnya pada waktu itu datang dengan membawa temannya untuk membeli lebih banyak lagi produk belalang dari Virginie. Hal itu pun membuat Virginie harus lebih banyak lagi memberi belalang itu darah, sehingga membuat dirinya nekat mencuri seekor sapi untuk dijadikan makanan belalang tersebut. Sampailah hari di mana Gaston akan pergi ke camp sepak bola. Di sana, Laura mencoba untuk membangunkan ibunya yang sedang tidur di kamarnya untuk pergi mengantarkan anaknya Gaston ke sekolah. Tetapi di sana, ibunya menyuruh mereka untuk pergi duluan dan akan menyusul mereka nanti. Setelah sampai, Laura mencoba untuk menelpon ibunya yang tak kunjung datang ke tempat itu. Namun tidak ada jawaban dari ibunya. Awalnya Gaston tidak mau pergi menaiki bis jika tidak ada ibunya di sana. Tetapi karena dipaksa oleh Laura, akhirnya Gaston pergi juga menaiki bis. Laura kemudian bergegas untuk pulang ke rumah menggunakan skuter barunya. Di dalam rumah, ia tidak melihat ibunya di sana, lalu mencoba untuk mencarinya ke dalam tempat belalang tersebut. Setelah masuk, dirinya melihat ibunya sudah digeromboli oleh belalang tersebut. Hal itu pun membuat Laura ketakutan dan berlari masuk ke dalam rumah, lalu mengunci kamar mandi. Di sana Laura mencoba untuk mengirim pesan kepada Karim untuk memberitahukan bahwa ada yang salah pada ibunya dan menyuruhnya untuk datang ke rumah. Ketika sampai, Karim melihat Virginie sedang memperbaiki alat pembuat tepung dan ia mencoba untuk membantunya. Setelah itu, Virginie mencoba untuk pergi, tetapi di sana ia hampir saja pingsan, yaitu disebabkan karena dirinya kekurangan darah. Kemudian Karim membawa mereka ke rumahnya. Di sana ia memperlihatkan proyektornya yang digunakan untuk menonton film. Laura yang sedang sendirian dihampiri oleh Karim dan menanyakan tentang masalah yang ia ingin katakan. Tetapi di sana Virginie datang menemui mereka, lalu menanyakan tentang apa yang mereka bicarakan. Tetapi Karim tidak mau menjawabnya. Dan pertengkaran pun terjadi antara Karim dan juga Virginie. Karena hal tersebut membuat Virginie membawa Laura pulang dari rumah Karim. Di sisi lain, terlihat seorang bapak tua sedang mencari anjingnya pada halaman rumah Virginie. Kemudian bapak tua itu masuk ke dalam tempat belalang tersebut dan membukanya, sehingga membuat tempat itu dipenuhi oleh belalang yang langsung menyerang bapak tua tersebut. Setelah sampai mengantar Virginie ke rumahnya, Karim mendengar suara belalang tersebut sangat nyaring di malam itu, sehingga dirinya mencoba untuk turun dan masuk ke dalam tempat belalang tersebut. Di sana ia melihat seorang bapak tua yang telah tewas dimangsa oleh belalang-belalang itu. Karim kemudian diketahui oleh Virginie dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan.
Tetapi di sana Karim mencoba untuk pergi ke mobilnya. Virginia mencurigai hal tersebut, mencoba untuk menghampiri Laura dan menanyakan tentang apa yang telah ia katakan kepada Karim. Tetapi di sana Laura tidak mau membuka pintu kamarnya. Kemudian dari luar rumah terlihat api sudah membakar semua tempat belalang tersebut yang dilakukan oleh Karim untuk membunuh semua belalang itu. Melihat hal tersebut, Virginie lalu berlari keluar dengan membawa racun api untuk memadamkan api itu. Kemudian Karim mencoba untuk membawa Virginie menjauh dari sana, tetapi Virginie tetap menolak dan ingin mematikan api tersebut. Karim yang melihat semua belalang itu mengejarnya, masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri dan menyuruh Laura untuk menutup semua pintu dan jendela. Tetapi di sana terlihat belalang itu sudah memenuhi kaca dan membuat belalang itu berhasil masuk lalu menyerang Karim yang ada di dalam rumah itu. Virginie yang mendengarkan teriakan Laura mencoba untuk masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkannya. Tetapi di sana terdapat Karim yang telah tewas dimangsa oleh belalang tersebut. Laura pun dikejar oleh belalang itu hingga sampai di dalam hutan dan disusul oleh ibunya ke hutan tersebut. Laura pun lari hingga sampai di sebuah danau. Di sana ia mencoba untuk bersembunyi di bawah sebuah perahu yang terbalik. Namun belalang itu tetap saja menyerang Laura. Ketika sampai, ibunya mencoba untuk melukai tangannya agar membuat belalang itu hanya menyerang dirinya. Laura yang merasakan bahwa belalang itu sudah pergi, mencoba untuk keluar dari bawah perahu, dan di sana ia melihat bahwa ibunya sudah diserang oleh semua belalang itu hingga masuk ke dalam air. Di akhir film, Virginie akhirnya selamat dan Laura langsung memeluk ibunya. Dan film pun selesai.